Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saya akan menyampaikan satu materi, judulnya Bingung Mau Apa. Namun sebelumnya saya akan perkenalkan, ada jemaat yang baru pertama kali hadir, yaitu Aloysius Tampu Bolon. Bisa berdiri di tempat? Ya, kasih salam, saudara. Iya, kalau saya kenalnya ibunya ya, Ibu Rita Sinaga dari Jayapura, saudara. Oke, kita mulai. Beberapa waktu yang lalu, saudara, ada seseorang yang telepon saya dengan menggunakan kalimat ini. Jadi saya pergunakan untuk materi khotbah. Ya. Dia telepon sambil mengatakan, apa yang harus saya lakukan? Saya bingung mau apa. Ya. Karena dia melihat bahwa ekonomi mengalami penurunan dan turunnya itu nggak tanggung-tanggung, saudara. Kalau turunnya pelan-pelan itu masih dia toleransi. Tapi rupa-rupanya yang membuat dia panik itu justru turunnya itu sangat drastis. Saya mungkin kalau mengatakan bukan turun pelan-pelan tapi langsung jungkir balik, saudara. Lalu saya pikir, kenapa ya bisa begitu? Ya. Sekarang ini di dalam dunia kita itu sedang ramai dibicarakan orang. Saudara tahu enggak apa yang ramai dibicarakan orang? Ini, saudara. Pabrik rokok Gudang Garam yang mengalami penurunan. Ya, bukan bangkrut, saudara. Saya yakin ini enggak bangkrut, saudara. Tapi penurunan. Saya mau cerita, tapi bukan berarti saya melegalkan rokok. Tidak. Cuman saudara ikuti alur kisahnya. Ya. Menurut survei di Indonesia itu ada 73,2% orang yang pria 15 tahun ke atas itu merokok. Dan di seluruh dunia perokok yang paling banyak itu adalah di Indonesia. Nah, apa yang menjadi penyebabnya, saudara? Penyebabnya yaitu biasanya Gudang Garam itu mengalami laba atau keuntungan 5,3 triliun. Itu keuntungan dari Gudang Garam. Tapi tahun 2024 mengalami penurunan 981 M. Jadi tidak tanggung-tanggung turunnya 82%, saudara. Mungkin saudara berkata, wah, sekalipun 981, tapi kan masih banyak itu duit segitu. Betul, kalau ukuran kita. Tapi ukuran Gudang Garam itu merosot luar biasa, saudara. Untuk biaya operasional itu akan mengalami kesulitan. Karena dia harus menggaji hampir 30.000 orang. Ya, Gudang Garam itu pegawainya itu sekitar 30.000. Dan Gudang Garam itu menjadi ikonnya kota Kediri, saudara. Saya tidak akan berlama-lama cerita tentang rokok, saudara. Tapi kita telusuri tentang perekonomiannya yang membuat orang tadi mengatakan saya bingung. Ya, saudara renungkan saja. Nah, Gudang Garam itu mengalami kerugian yang luar biasa. Apa sebetulnya penyebabnya? Tentu kita akan bertanya-tanya, apa sih penyebabnya?
Dan apa kaitannya dengan iman dan kepercayaan kita? Saya akan coba untuk iris-iris sekecil ini, ya, kecil-kecil, karena ini menyangkut iman. Jadi sekalipun itu mengalami kemerosotan dan ekonomi menjadi goncang, itu akan mempengaruhi iman kita. Nah, kita akan bertanya, apa sih penyebabnya dari penurunan omset itu? Penyebabnya adalah ini, saudara. Nah, ini dia. Cukainya tinggi. Nah, sekarang kenapa cukainya tinggi? Karena ada banyak koruptor yang merajalela. Jadi seharusnya duitnya masuk negara, itu masuk ke kantong pribadi. Sekarang saudara bayangkan, untuk korupsi minyak saja, itu bukan 1-2 triliun, tapi ratusan triliun. Itu baru satu orang. Nah, sekarang bagaimana dengan banyak koruptor yang ada di Indonesia? Kalau saudara perhatikan, tidak satupun wajah koruptor ini yang takut. Nggak ada yang takut, saudara. Ini penyebab utamanya adalah koruptornya cukup banyak. Bahkan pabrik-pabrik sekarang pada mulai hengkang, lari ke luar negeri semua. Jadi ekonomi terus turun terus, ya. Dan saudara perhatikan wajah-wajah mereka masih bisa ketawa, bahkan ada yang waktu difoto masih bisa gini-gini. Bayangkan, ngeri sekali, saudara. Karena apa? Hukumannya ringan. Paling-paling nyebutnya 13 tahun. Kenyataannya, nah, tahu sendiri, saudara. Coba bayangkan, korupsi ratusan triliun bisa santai sambil goyang-goyang tangan, sambil ketawa-ketawa. Ngeri sekali. Kalau dulu pernah ada wacana bahwa koruptor itu akan dimiskinkan dan dibuang ke pulau tersendiri, tapi faktanya nol besar. Nggak ada, saudara, nggak jadi. Ini bagaimana? Sekarang kita bandingkan koruptor yang ada di China, ya. Kalau koruptor Indonesia kan seneng, saudara, ketawa-ketawa. Paling-paling divonis berapa tahun, nanti hasilnya berapa tahun, keluar juga masih kaya raya. Uangnya masih miliaran, ya maklumlah. Hakimnya banyak yang disogok. Makanya banyak yang ketangkap kan, hakim-hakim, karena konangan. Nah, sekarang coba bandingkan koruptor di China. Lihat wajahnya, saudara. Itu wajah ketakutan semua. Karena bukan potong tahanan, tapi potong umur. Saudara bayangkan, ini 3 koruptor ini yang saya baca artikelnya, itu semua mati, dihukum mati. Dan di China itu sudah menghukum puluhan juta, bukan puluhan ribu loh, puluhan juta koruptor, saudara. Kalau Cina kan penduduknya banyak sekali. Nah, ini dibunuh semua. Tidak peduli dia laki-laki, tidak peduli dia perempuan, tidak peduli dia anak-anak, pokoknya yang ketahuan korupsi langsung mati hukumannya. Berapapun nilai uangnya. Beda dengan ini, sangat beda sekali, saudara. Ya, bisa senyum, karena dia keluar juga tetap kaya, ya. Nah,
Kita lihat alurnya, saudara. Kenapa orang menjadi bingung dan ketakutan? Karena banyaknya koruptor, otomatis negara menaikkan pajak cukai rokok. Itu otomatis, karena negara kehilangan uang. Yang seharusnya ada di tangan negara, ada di tangan koruptor. Ya. Otomatis harga rokok itu tinggi, konsumen kurang. Pajak perorangan juga ditindes tinggi sekali. Kalau dulu nggak ada pajak perorangan, tuh nggak ada. Sekarang siapapun termasuk pendeta kena pajak. Harus daftar pajak. Kalau enggak, selesai. Kita nggak bisa apa-apa, saudara. Jadi karena terjadi banyaknya koruptor, sehingga negara mengalami penurunan. Ya tentu saja negara butuh pemasukan dong. Masuknya dari mana? Ya dari pajak, saudara. Pajaknya ditekan. Ya. Beda dengan China. Begitu koruptornya dibunuh, semua hartanya dirampas. Dan kalau keluarganya ada yang kaya, langsung dicurigai. Bisa saja aliran dananya masuk ke sana, dicek jalur digitalnya dicek. Dan tidak bisa sampai lolos, karena kita tahu China itu teknologinya luar biasa sekali. Dan seorang penjahat tidak mungkin bisa keluar dari China. Karena tiap-tiap wajah itu sudah direkam CCTV. Di kota, dimanapun, itu banyak CCTV, saudara. Sudah ada jutaan, puluhan juta, bahkan mungkin bisa miliaran, saudara. Sampai ke desa. Dan bahkan kalau saudara lihat di YouTube, ada rumah terpencil, satu-satunya rumah terpencil, yaitu di puncak gunung, ada aliran listrik, saudara. Nah kalau di Indonesia, nggak bisa. Kenapa bisa seperti itu? Karena koruptornya dibunuh. Jadi uang negara itu tetap utuh. Sehingga negara bisa membelakan rakyatnya. Beda dengan di Indonesia. Kita harus terbuka bahwa sekarang ini hukum terasa terbalik. Orang yang maling ayam sama orang yang koruptor, korupsinya gede triliunan, masih berat maling ayam. Betul, saudara? Bagaimana itu? Keadilan tidak ada lagi. Harusnya koruptor dihukum mati. Atau kalau ngomong dihukum mati terlalu kejem, ya, dimiskinkan, saudara. Dimiskinkan dan dibuang ke satu pulau tersendiri. Dulu kan pernah ada wacana. Tapi wacana itu tidak jalan, nggak tahu kenapa, ya, hilang gitu, menguap gitu aja. Nah sekarang bayangkan, banyaknya negara yang menaikkan pajak, otomatis rokok itu nilainya tinggi. Harganya tinggi dan konsumen mengalami penurunan. Ya. Itu cukai rokok itu kan itu, saudara. Yang ada tulisannya itu. Nah, itu yang di atas. Semua rokok pasti ada cukai, ya. Tapi sekarang muncul rokok yang tidak ada cukainya, alias rokok ilegal, saudara. Nah, konsumen banyak beralih ke situ. Sekarang coba kita renungkan baik-baik. 20.000 orang, hampir 30.000 itu pegawai mengalami penurunan. Yang otomatis itu akan mempengaruhi kehidupan global. Ya. Sekarang berlanjut,
Ya, terus meremen sedikit saudara. Untuk petani tembakau tidak dapat jual ke pabrik rokok. Karena apa? Stok rokok itu menumpuk di gudang. Akibatnya harga daun tembakau dibikin murah. Petani seperti telur di ujung tanduk. Itu sudah bahaya sekali, saudara. Jadi itu dampaknya itu kepada petani. Petani Temanggung saja sudah mulai mengeluh. Belum lagi dari tempat-tempat lain. Ya, ini mulai melebar, saudara. Hanya karena urusan pabrik mulai melebar. Ya. Sekarang pemerintah akhirnya menekan rakyat supaya bayar pajak dan apa saja dipajakin. Makan bayar pajak, nonton bayar pajak, ditambah lagi pajak kekayaan dan kolaborasi dengan bank. Sekarang saudara mau nyimpen duit di bank manapun, ketahuan saudara. Uang saudara ada berapa itu semua tahu. Jadi tidak bisa bank itu menyembunyikan duit saudara. Nggak bisa aman. Belum lagi ada hacker-hacker yang membobol duit saudara. Itu bisa saja. Jadi semakin lama semakin meluas ya. Ekonomi makin berat dan rakyat yang kesulitan ekonomi, sementara koruptor tenang-tenang saja di dalam penjara. Itu pun banyak yang bilang penjaranya seperti rumah. Di dalam penjara dipasangi AC. Loh, penjara dipasangi AC apa bisa ya? Bisa nggak sih saudara? Ternyata bisa. Bahkan kamar saudara saja kalah dengan penjara ber-AC. Nanti begitu digerebek dari kehakiman atau kejaksaan dicopoti. Nanti begitu orangnya pergi pasang lagi saudara. Seperti itu terus. Betapa nikmatnya jadi koruptor di Indonesia. Dan tidak berlebihan kalau saya bilang begini. Buktinya banyak koruptor-koruptor yang sudah keluar hidup nyaman. Rumahnya masih gede, tanahnya masih gede, duitnya juga masih banyak. Bagaimana kayak gitu? Tapi jangan sekali-kali korupsi di China. Mati saja taruhannya. Ya, taruhannya itu nyawa. Nah, di sini ada satu berita yang menakutkan saudara. Banyak orang. Makanya ada orang telepon itu bilang, aku bingung mau apa. Karena dia ada berita yang mengatakan orang kelas menengah ke bawah itu terancam jatuh miskin. Ini baru di Indonesia loh. Belum saya bicara global saudara. Kalau bicara global lebih mengerikan lagi. Kita nggak usah bicara global, kita bicara Indonesia saja. Ya. Dan itu membuat orang, khususnya mereka yang belum dapat kerjaan, semakin kebingungan, semakin takut. Bagaimana masa depan saya? Melebar lagi, saya perlebar saudara. Kejahatan semakin meningkat. Orang makin pandai berbuat jahat. Ada yang gunakan teknologi, ada yang menggunakan hipnotis, ada yang menggunakan penipuan, bahkan yang ingin cepat dapat kekayaan, ngerampok. Coba kita renungkan, semakin melebar bukan? Ekonomi semakin merosot, saudara. Orang benar itu terasa terjepit. Dan hukum itu terasa terbalik. Tuhan seolah-olah tenang saja. Coba kita baca
di dalam Yesaya 57 ayat 1. Orang yang benar telah binasa, dan tidak seorang pun menaruh itu di dalam hatinya. Dan orang-orang saleh sedang dikumpulkan dengan tidak ada seorang pun yang memahaminya. Bahkan orang benar telah dikumpulkan dari hadapan orang jahat. Di dalam kitab Habakuk 1 ayat 4. Sebab itu hukum menjadi tidak berlaku lagi, dan keadilan tidak akan pernah muncul sampai kapanpun. Karena orang jahat menjerat orang benar. Oleh sebab itu muncullah keadilan yang menyesatkan. Ini pernah terjadi pada zaman Habakuk, di mana orang-orang protes kepada Tuhan. Lah, aku sudah hidupnya jaga dengan sungguh-sungguh, sudah berusaha untuk hidup benar, kok ekonominya seret. Sementara orang-orang yang hidupnya enak-enakan kok semakin kaya. Orang yang berlaku curang semakin kaya. Jadi orang banyak mengeluh, saudara. Bentar nih, kok larinya ke sini. Nah, lalu bagaimana menghadapi semua ini? Lihatlah, jiwanya memegahkan diri. Ia tidak lurus dalam hatinya, tetapi orang benar akan hidup oleh imannya. Ini saya salah menulis ya. Itu seharusnya Habakuk 2 ayat 4. Itu kebalik, saudara. Habakuk itu enggak sampai 4 ya. Hanya beberapa saja. Ini Habakuk 2 ayat 4 yang betul ya. Saudara perhatikan, orang benar akan hidup oleh iman. Apa yang dimaksud iman? Yaitu percaya. Sekalipun kondisi keadaan ekonomi ancur-ancuran di Indonesia, tapi pengagung Bapa Yahweh akan dilindungi oleh Tuhan. Ya, percayalah. Tidak ada yang mustahil. Saya beritahu sekali lagi, saudara jangan kebingungan. Sama seperti orang luar yang telepon saya yang sedang bingung. Apa yang harus saya lakukan? Saya katakan kepada saudara, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, tidak usah takut karena saudara sudah dilindungi oleh Bapa Yahweh. Ya. Bapa Yahweh kita itu luar biasa, saudara. Hebat sekali. Terus kita lanjut. Ya, kalau ini saudara lihat gambarnya, harus merem, jangan pakai mata, tapi pakai mata iman. Ini gambar saya terangkan sedikit ya. Kalau pakai mata jasmani, kita akan takut, saudara. Wah, di depan saya ada jurang. Tapi dengan pakai mata iman, saya percaya pasti sampai ke seberang. Percayalah ada tangan Tuhan yang menopang hidup saudara. Mungkin saudara di luar sedang berpikir seperti orang yang tadi telepon, yang kebingungan itu. Iya, apa yang terjadi? Hanya masalah gudang garam saja, saudara. Itu sudah rusak banyak sekali atau puluhan ribu pegawai-pegawainya. Ini terlepas dari masalah rokok, ya. Tapi kita percaya untuk masa depan kita itu selalu ada pengharapan. Ya. Keadaan dunia yang semakin tidak menentu, jangan panik. Yang penting ini, saudara, jangan panik.
percayakan sepenuhnya kepada Tuhan, dia tidak pernah bohong. Amin, saudara. Yakin perlindungan Tuhan ada? Percayalah, perlindungan Tuhan itu pasti terjadi dalam hidup saudara. Jadi jangan stres. Seperti gambar ini, perempuannya lagi stres, ya, tertekan luar biasa. Sekarang kita melihat kitab Tehillim pasal 94 ayat 22. Dikatakan, namun Yahweh adalah perlindungan yang tinggi bagiku, dan Elohimku adalah batu cadas perlindunganku. Kalau seekor domba dikejar harimau atau singa, saudara tahu ada domba yang bisa nempel di batu cadas, saudara. Jadi dia akan lari ke situ, tempat yang curam. Dan di situ ada tempat perlindungan. Disitulah seperti Bapa Yahweh. Sekalipun kita mengalami tekanan yang luar biasa, percayakan sepenuhnya kepada Bapa Yahweh. Pasti Bapa Yahweh menjadi pelindung saudara. Sekarang kita nonton keadaan dunia. Seperti Iran sama Israel sedang perang. Ini yang kiri itu hasil peperangan, saudara. Saya melihat, saya ngikutin terus ya beritanya. Itu luar biasa. Kalau diceritakan itu mengerikan sekali. Membuat kita menjadi takut. Tetapi percayakan saja perlindungan kita kepada Bapa Yahweh. Makanya jangan kita malas beribadah, saudara. Semakin sungguh-sungguh, semakin setia kepada Tuhan. Belum lagi bencana, ya, peperangan, bencana dan lain-lain sebagai pemicu kedatangan Yesua untuk memasuki the Great Tribulation. Semuanya harus terjadi. Jangan menjadi bodoh dengan mencampur nama kudus dengan nama asing yang bukan sesembahannya Bapak Abraham. Saya melihat pendeta-pendeta itu aneh, sudah. Saya yakin mereka sudah ngerti nama Yahweh, tapi tidak mau tahu. Yang kasihan jemaatnya. Karena jemaat itu ngikutin pendetanya, tidak belajar sendiri, sehingga melegalkan segala cara. Pokoknya kalau pendeta saya tidak ganti, saya tidak mau ganti. Binasa kita. Seperti ada firman yang mengatakan, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Kita kecelik, kita berpikir, kita pasti terangkat, kita pasti rapture, tetapi ternyata tidak rapture. Kenapa? Asing dipanggil salah kok mau rapture. Kok enak kayak gitu? Untuk apa dulu jemaat begitu banyak saya memberanikan diri untuk memanggil nama Yahweh? Karena saya tahu di dalam nama Yahweh ada jaminan keselamatan. Jadilah kuat dan berani. Janganlah takut dan gentar pada mereka. Karena Yahweh Elohimmu, dialah yang menyertai engkau. Dia tidak akan mengabaikan ataupun meninggalkan engkau. Kitab Devarim 31 ayat 6 atau kitab Ulangan. Ya. Siapa yang saudara ikuti? Ya, saya yakin orang-orang yang ikut streaming ini pasti ada yang masih nyaman di tempat yang salah. Siapa yang saudara ikuti? Dafar Elohim atau sinode? Atau banyaknya orang? Atau pendeta yang takut jemaatnya lari? Ingat,
zaman Noah, hanya keluarga saja yang diselamatkan. Bisa kan orang-orang di zaman Noah berkata, emangnya kamu sendiri yang mau selamat? Bagaimana dengan kami dong yang banyak? Tapi di zaman Noah, Tuhan tidak berpihak kepada banyaknya orang. Orang yang masuk ke Kanaan 12, tetapi yang bicara positif 2 orang. Bapa Yahweh juga tidak berpihak banyaknya orang alias mayoritas. Artinya Tuhan tidak berpihak pada banyaknya manusia, tetapi ketaatan pada dafar Elohim. Waktunya sudah dekat. Kita bukan mau mengikut agama, tetapi kita mau menghidupi dafar Elohim. Ini adalah penentuan kita antara hidup kekal di neraka atau Shamayim. Pilihan ada di tanganmu. Jangan sampai menyesal selamanya dan pelayananmu sia-sia. Selama beberapa hari ini, saudara, banyak sekali orang yang memberi diri dibaptis. Bahkan sampai ada orang yang datang dari jauh, dia ke sini baptis langsung pulang. Ada yang dari Malang, kalau Malang apa Jember itu ya, Jember. Ya, dari bukan yang dulu itu dari Malang, kemarin dari Kediri. Dari Kediri datang ke sini. Saya tanya, berangkat jam berapa? Jam 11 malam. Bayangkan saudara, jam 11 malam dia berangkat. Ada lagi yang dari Malang, dari kepercayaan lain. Dia datang ke sini, hanya minta dibaptis. Saya bilang, ayo Pak, makan dulu Pak. Enggak, nanti sore saya ada pelayanan. Saya tak langsung saja. Bayangkan saudara, hanya baptis langsung pulang. Saya bisa bayangkan betapa jauhnya. Jangan sampai kita berpikir, oh saya pasti selamat, saya melayani. Mimpi kali. Wong sing disembah saja beda kok butuh selamat. Nanti orang bilang, emangnya hanya Pak Lukas yang akan selamat? Saya jawab, iya. Karena di zaman Noah, Tuhan tidak berpihak banyaknya orang. Satu keluarga, bayangkan saudara. Hanya satu keluarga. Saya ingin waktu yang singkat ini pergunakan dengan baik. Saudara masih punya kaki yang sehat, yang kuat, bisa untuk ibadah. Banyak-banyaklah ibadah saudara. Mumpung waktunya masih ada. Saya percaya Bapak Yahweh pasti tolong saudara. Ingat, peperangan masih terus berlangsung. Kedatangan Tuhan sudah hampir. Ini kita mau masuk perang dunia ketiga. Dan pergantian zaman menuju the Great Tribulation itu sudah hampir sampai. Dan orang-orang yang dibaptis yang tadinya nih, ya tadinya, dia nawarin saya, Pak Lukas mau baptis saya. Ya mau. Saya tanya dulu, kamu masih ibadah di tempat lama enggak? Masih. Ya, teruskan dulu sampai bosen. Ya, kalau sudah bosen boleh ya, menerima Yahweh dan dibaptis. Karena apa? Syarat dibaptis itu harus menerima Yahweh dan tidak ada di tempat yang salah. Kalau di tempat yang salah ya percuma dibaptis, sudah diputuskan kok. Betul saudara? Harus tegas. Nggak bisa kemudian wes ora apa-apa karena itu kan kata manusia. Kata Tuhan tidak bisa begitu. Ya tidak itu ya. Inilah yang saya bisa sampaikan kepada saudara untuk kita menantikan rapture sebelum kita masuk the Great Tribulation. Dan
pada masa The Great Tribulation saya kasih tahu, Roh Kudus tidak ada. Ingat itu, Roh Kudus tidak ada. Dia akan segera kembali bersama dengan para salehnya. Dan kesempatan sudah tidak lagi ada. Keselamatan betul-betul sudah tertutup rapat. Kalau mau sekarang atau tidak sama sekali. Ya, inilah yang saya bisa sampaikan. Saya percaya Bapak Yahweh pasti tolong saudara. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu Bapa. Saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami mohon Bapak Yahweh Engkau memberkati kami. Baik yang mengikuti streaming maupun yang ada bersama di tempat ini untuk tetap setia kepada Bapak Yahweh. Mereka yang masih jauh dari pelayanan karena tidak ada kehilat, Tuhan tolong supaya tetap mengikuti streaming dengan setia. Ataupun yang sedang sakit bisa tetap mengikuti streaming dengan setia. Terima kasih Bapak Yahweh. Inilah doa syukur yang kami naikkan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Semua yang percaya berkata amin. Kita lihat ada pengumuman? Oke, kita lihat pengumuman. Shalom saudara, berjumpa kembali di Aleph Tal Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Mengajak seluruh pelayan Tuhan dari semua divisi untuk bersama-sama hadir dalam doa pelayan setiap hari Senin pukul 6 sore di Kehilat. Mari bersama-sama tetap nyalakan api roh kita untuk terus melayani Bapa Yahweh. Himbauan bagi jemaat yang memarkirkan sepeda motornya di bagian depan, kami mohon perhatian dan kerjasamanya agar setelah ibadah selesai dapat segera mengamankan atau memindahkan motornya supaya tidak menghalangi jalur keluar bagi jemaat lain yang parkir di bagian belakang. Dan bagi rekan-rekan yang pada saat itu bertugas dalam pelayanan, dimohon untuk parkir di bagian belakang agar area parkir depan dapat digunakan untuk jemaat. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tal Update News selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumumannya. Kita akan akhiri kebaktian kita. Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh. Selesai sudah ibadah kami. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi jemaat-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Dan tutup bungkus dengan kuasa-Mu agar supaya mereka tetap setia di dalam mengikut Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan terima birkat Kohanim. Yevarecheka Yahweh Weismereka. Amen. Yair Yahweh Panau Eleka Wikuneka. Isa Yahweh Panau Eleka Wayashem Lecha Shalom. Baruk ata pair ufaruk ata pesadeh, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Baruk peripitneka ufri atmatka ufri faemtika shikar alapika westerotsoneka, diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akha umisyartika, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk atabawaika ufaruk atabetseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, b'shem Yeshua HaMashiach waruach hakodesh kile olam faed.
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Amin, haleluya. Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati dalam perjalanan Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapa Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.